Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari YouTube Ayah Sofia, hari ini kita akan melakukan sedikit sesi kajian bersama Ustadz Anwar Lutfi. Beliau dikenal dengan sebutan Zakir Naiknya Indonesia gitu. Beliau ini adalah seorang dokter. Singkatnya, beliau adalah seorang dokter yang memutuskan untuk mengambil spesialis di bidang teologi Kristen gitu ya. Biasanya kan dokter itu ambil spesialisnya spesialis kandungan, spesialis anak gitu. Nah, beliau ini beda gitu. Beliau mengambilnya spesialis di bidang teologi gitu. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Anwar untuk memberikan kajian. Silakan Ustadz, waktunya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, sore ini kita insyaallah akan mengadakan satu kajian perbandingan agama untuk mengangkat tema-tema yang terhangat tentunya ya. Tapi meskipun dikatakan temanya tema hangat, sebetulnya itu merupakan permasalahan-permasalahan yang sudah lama terjadi di tengah-tengah kita. Cuma selalu diperbaharui. Jadi wajah-wajah baru, namun dengan isi atau konten yang tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah pernah dilakukan. Nah, kalau yang terkini ini dengan maraknya media online atau dengan maraknya YouTube ya, jadi banyaknya Muslim yang melakukan pembahasan tentang perbandingan agama ini, akhirnya membuat mereka juga mengubah strategi. Ini yang harus kita cermati, Mbak Nisa ya. Ya. Jadi strategi yang dipakai sekarang ini untuk mengaburkan atau melunturkan akidah seorang Muslim itu adalah dengan mempersempit tentang Islam. Ya. Jadi kalau dulu orang-orang kafir itu mati-matian menolak Islam, jadi apapun, bagaimanapun caranya mereka akan tetap mengatakan bahwa Islam itu tidak benar. Nah, sekarang mereka mengubah strategi, lebih lunak. Jadi mereka mengatakan, ya Islam itu memang sebuah agama. Dan Muhammad itu pun seorang Nabi dan Rasulullah. Cuma yang harus digarisbawahi, Muhammad itu hanyalah Nabi khusus untuk bangsa Arab saja. Muhammad itu hanya seorang Nabi dan Rasulullah kepada kaumnya saja. Jadi Muhammad itu bukan untuk semesta alam. Jadi kalau bahasa arek Malang itu Muhammad itu cuma Nabi lokal khusus untuk bangsa Arab. Nah, ini yang dihembuskan sekarang ini. Baik dari kalangan-kalangan yang mengatakan dirinya Yahudi, ataukah mereka menyebut dirinya Nasrani, bahkan yang memprihatinkan ini banyak sekali saudara kita yang mengaku dirinya seorang Muslim juga termakan oleh isu ini. Jadi bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini hanyalah seorang
nabi lokal untuk bangsa Arab, tidak untuk seluruh alam semesta. Ini memang satu trik yang mereka gunakan, jadi supaya kita ini tidak terus menunjukkan kebenaran. Iya. Jadi dengan melokalisir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, risalah Rasulullah, nah sudahlah, terserahlah orang Islam itu mau berdakwah model apa, mau menyampaikan dakwahnya seperti apa, toh akhirnya nanti Islam itu kan agama lokal. Muhammad itu kan cuma untuk orang Arab saja. Jadi Muhammad bukan untuk orang Indonesia. Muhammad bukan untuk orang Inggris, Muhammad bukan orang Italia. Muhammad itu hanya diutus bagi bangsa Arab saja. Nah, kalian yang bukan Arab sudah tidak usah repot-repot harus mengikuti Muhammad. Ini akan saya bahas hari ini, insya Allah, bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukanlah nabi lokal seperti nabi-nabi yang lain sebelumnya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan Rasulullah, utusan Allah yang diutus oleh Allah dan hanya untuk kaum untuk seluruh umat manusia, apapun suku bangsanya, apapun bahasanya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, diutus untuk bagi alam semesta. Jadi bukan hanya untuk bangsa manusia, tapi juga bangsa jin pun. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka bila mereka tidak mengikuti risalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah, maka mereka dihukumi sebagai orang yang kafir. Nah, jamaah dimuliakan Allah, apakah betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nabi bagi seluruh alam semesta? Apakah betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah pernah dinubuatkan akan kedatangannya? Nah, ini yang perlu kita ketahui sekarang. Jadi ketika ada seorang Yahudi yang berpegang kepada kitab Taurat yang hari ini kutipan-kutipan Taurat itu berada di dalam satu kitab yang bernama Perjanjian Lama. Kalau mereka menolak Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini artinya mereka sama saja seperti mengingkari kitab suci mereka sendiri. Begitupun seorang yang mengaku dirinya Nasrani, Kristen, dan mengimani Injil yang hari ini kutipan-kutipan Injil itu termaktub di dalam kitab Perjanjian Baru yang terdiri dari 4 kitab itu, jadi Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes, serta beberapa surat iman di dalamnya. Maka ketika mereka mengingkari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sama artinya dengan mereka mengingkari mereka sendiri. Ini mari sekarang saya kupas dulu. Kenapa saya katakan ketika Yahudi menolak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya katakan mengingkari kitabnya. Kenapa Nasrani ketika mereka mengingkari kenabian Muhammad, mereka juga saya katakan mengingkari kitab sucinya. Nah, ini kita awali dari kisah penyembelihan putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi sumbernya sebetulnya ada di sini. Kita umat Islam meyakini bahwa putra yang dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sementara orang Yahudi dan orang Kristen yang bermakmum kepada pemandangan orang Yahudi terhadap anak yang dikorbankan, mereka imani yang dikorbankan adalah Nabi Ishak alaihissalam. Jadi saya sering menggunakan istilah, jadi pengorbanan anak Nabiullah Ibrahim ini selalu menjadi sengketa, baik dari kalangan Yahudi Nasrani ditambah dengan Islam. Karena apa? Kenapa harus jadi sengketa ini? Karena dari anak yang dikorbankan Nabiullah Ibrahim alaihissalam inilah
Allah berjanji seluruh dunia ini akan berkah. Jadi kalau kita membuka kitab perjanjian lama, tepatnya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kedua, memang di situ disebutkan, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak, bawa dia ke tanah Moria dan persembahkan dia sebagai korban bakaran yang akan aku tunjukkan kelak. Jadi kalau versi Alkitab disebutkan bahwa yang dikorbankan itu adalah Nabi Ishak alaihissalam. Nah, kita skip ya pembahasan siapa sebetulnya yang dikorbankan. Tapi kenapa sih kok mereka itu harus serta-merta mengatakan bahwa Nabi yang dikorbankan ini adalah Ishak? Kalau kita umat Islam juga demikian. Di dalam Al-Quran surah As-Saffat berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi minas shalihin, fabasyarnahu bigulamin halim. Jadi Nabiullah Ibrahim, doa Nabiullah Ibrahim, munajat Nabiullah Ibrahim kepada Allah diabadikan oleh Allah. Disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertulis di dalam Al-Qur'an sekarang ini, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah, karuniai aku seorang anak yang penyantun. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka aku beri kabar gembira dia dengan kelahiran seorang anak yang sangat penyantun. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur. Maka ketika anak itu sudah balik dan sanggup untuk membantu, berkatalah Nabiullah Ibrahim kepada anak tersebut, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Anak tersayang, sesungguhnya ayah melihatmu di dalam mimpi ayah, aku diperintah untuk menyembelihmu. Fandur taro. Coba berikan pendapatmu tentang mimpi ayah ini. Nah, si anak tersebut menjawab, qala ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku tersayang, laksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni, niscaya ayah akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar dengan izin. Itu jawaban dari anak tersebut. Siapa anak ini? Apakah dia Ismail atau jelas Al-Quran menunjukkan anak yang dikorbankan ini adalah Ismail. Sekalipun di dalam ayat tersebut tidak disebutkan kata Ismail. Kenapa? Kok saya katakan bahwa yang dikorbankan itu Ismail? Kita akan melihat pada kelanjutan ayat ketika kisah penyembelihan ini selesai, Allah sudah menyelamatkan anak tersebut, Allah ganti dia dengan seekor sembelihan yang besar, seekor gibas, seekor bangkai. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim, wa basyarnahu bi ishaqan nabiyyam minas shalihin. Maka aku beri kabar gembira dan aku beri kabar gembira Ibrahim dengan kelahiran seorang anak. Wa basyarnahu bi ishaqan nabiyyan minas shalihin. Aku beri kabar gembira Ibrahim dengan kelahiran Ishak, yang nanti Ishak ini akan Allah angkat menjadi seorang nabi yang saleh. Dari mana kita tahu bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail? Kelanjutan ayat. Wa barokna alaihi wa ala Ishak. Dan kami berkahi dia. Alaihi. Kami berkahi dia. Wa ala Ishak. Dan kami berkati Ishak. Wa min durriyatihima. Dan anak keturunan keduanya. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa anak yang dikorbankan tadi adalah Ismail. Jadi wa barokna alaihi, domir hi di situ itu kembalinya kepada Ismail.
Nah, karena ada ayat yang menyebutkan wa min dzurriyyatihima, dan anak keturunan keduanya. Jadi keturunan Ismail, keturunan Ishak. Jadi jelas yang dikorbankan itu adalah Ismail, bukan Ishak. Itu menurut Al-Quran. Begitu juga sebetulnya menurut Taurat yang ada sekarang itu. Ambil anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Jelas di situ yang Allah perintahkan untuk diambil, anak yang harus diambil itu saat itu adalah anak yang tunggal. Anak Ibrahim masih satu waktu itu. Ketika seseorang memiliki 2 orang anak, kalau dikatakan anak itu masih satu, tentulah anak yang lahir lebih dulu. Yang disebut anak yang lahir lebih dulu itu tentulah anak yang lebih tua. Dan berdasarkan Bible sendiri, anak yang lahir pertama, anak yang lebih tua dari 2 orang anak Ibrahim alaihissalam ini adalah Ismail, bukan Ishak. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 16 disebutkan di sana. Ketika Ismail lahir, usia Ibrahim 86 tahun. Kemudian di dalam Kitab Kejadian pasal 21 ayat 5, ketika Ishak anaknya itu jadi, usia Ibrahim 100 tahun. Jadi ada selisih 14 tahun lebih tua Ismail daripada Ishak. Ismail 14 tahun menjadi anak tunggal Ibrahim. Ismail 14 tahun lamanya menjadi satu-satunya anak yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Allah berfirman, ambil anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, yaitu Ishak. Kenapa kok muncul Ishak? Nah ini pertanyaannya. Nah ternyata yang diperbutkan itu adalah janji Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-17 atau 18. Nah nanti kalau di Mbak Nisa ada Bible, silakan dicek. Insya Allah ayat 17 atau ke-18, di sana Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim. Dari anak yang kamu korbankan ini Ibrahim, begitu terjemah bebas saya ya. Jadi setelah anak itu diselamatkan, diganti dengan gibas yang besar, selamatlah anak ini yang dikorbankan ini. Kemudian Allah berfirman, karena Nabi Allah Ibrahim sudah memenuhi perintah Allah, sudah taat kepada Allah, Allah selamatkan anak tersebut dan Allah beri janji kepada Ibrahim. Dari anak yang kamu korbankan ini, seluruh dunia akan diselamatkan. Seluruh dunia akan diberkati. Nah inilah yang menjadi pangkal rebutan tersebut. Nah, kalau yang dikorbankan Nabi Ishak alaihissalam, Ishak menurunkan Nabi Yakub alaihissalam yang disebut Israel. Israel punya anak 12 laki-laki, 1 perempuan. Nah, inilah yang kemudian disebut Bani Israel. Dari Bani Israel inilah turun para nabi dan Rasulullah. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Zakaria, Yahya, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, sementara dari jalur Nabi Ismail hanya 2 orang yang diangkat menjadi nabi. Yang pertama Nabi Ismail sendiri, dan yang kedua cicit beliau jauh di kemudian hari nanti. Setelah sepeninggal Nabi Allah Ismail, setelah sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, 500 tahun lamanya jarak dari Nabi Isa dengan kelahiran Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah sumbernya di situ. Sebetulnya orang-orang Yahudi ini mereka tahu ya ada janji Allah lewat Nabi Musa alaihissalam. Nah, nanti silahkan dibuka di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Di sana Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, aku akan bangkitkan seorang nabi dari segala saudara mereka yang seperti kamu Musa.
Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Dan dia akan menyampaikan semua yang dia dengar. Karena dia tidak akan berkata-kata menurut dirinya sendiri, menurut hawa nafsunya, melainkan apa yang dia dengar, itulah yang akan dia sampaikan. Jadi Allah sudah nubuatkan ini. Allah sudah sampaikan ini kepada Nabi Musa. Bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi yang seperti Nabi Musa dari segala saudara Bani Israel. Tentu pertanyaannya, siapa saudara Bani Israel? Jawabannya adalah Bani Ismail. Kalau orang Yahudi sendiri mengatakan, sebetulnya nabi yang dijanjikan itu bukan Muhammad, tapi Yusa bin Nun. Atau Nabi Joshua. Bukan Joshua yang menyanyi lagu di Opo itu ya. Ada Nabi Yosua atau Nabi Yusa bin Nun. Jadi orang Yahudi mengatakan yang dikorbankan itu adalah Nabi Yosua. Apa yang Allah janjikan. Nabi yang akan datang itu bukan Muhammad. Ngawur itu orang Islam. Dr. Lutfi ngawur itu kalau mengatakan itu Muhammad. Jadi kata Yahudi, Nabi yang akan datang itu, yang dibangkitkan itu adalah Yusa bin Nun. Saya katakan kepada mereka, oke, kalau memang Yusa bin Nun yang dimaksud oleh Ulangan pasal 18 ayat 18, konsekuensinya Anda harus menghilangkan bunyi kitab Ulangan pasal 34 ayat 10. Sederhana toh? Silakan Anda ambil nubuat itu. Bahwa Nabi yang akan datang itu adalah untuk Yusa bin Nun. Silakan. Itu hak Anda. Tapi konsekuensinya Anda harus coret dulu. Anda harus buang dulu. Kitab Ulangan pasal 34 ayat 10. Apa isi kitab Ulangan pasal 34 ayat 10? Jadi di situ Allah mengisahkan jadi kematian Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Ulangan pasal 34 itu dituliskan kisah tentang kematian Nabi Musa, kemudian Nabi Musa dikuburkan. Lalu pada ayat yang ke-10 disebutkan, dan seperti Musa, hamba Allah yang dikenal Allah wajah dengan wajah, face to face. Tidak berbangkit lagi seorang nabi dari Bani Israel. Jadi pasal 34 ayat 10 kitab Ulangan inilah yang sudah membatasi bahwa sudah tidak ada lagi nabi yang seperti Nabi Musa dari golongan Bani Israel, itu sudah tidak ada. Kalaupun muncul lagi, masih ada nabi-nabi yang lain setelah Nabi Musa alaihissalam, semuanya itu adalah nabi dan Rasulullah yang memang Allah angkat, tapi dia tidak menggenapi nubuat atau bisyarah dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Karena apa? Nabi yang seperti Musa tidak lagi muncul dari Bani Israel. Karena syaratnya nabi itu sama seperti Musa, dikenal oleh Allah wajah dengan wajah. Face to face. Artinya apa? Menerima wahyu langsung tanpa perantaraan malaikat membawa wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat di Gunung Tursina, Allah panggil Nabi Musa ke Bukit Tursina, Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Cuma jangan dibayangkan bahwa ketika beliau menerima wahyu ini sama seperti kita bertatap muka seperti ini, ya. Jadi artinya apa? Allah masukkan wahyu itu langsung ke dalam hati Nabi Musa alaihissalam tanpa perantaraan malaikat Jibril. Hal itu pun sama seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Allah Isra dan Mi'rajkan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di mana ketika beliau menerima perintah sholat,
malaikat Jibril sudah tidak mampu lagi menembus tirai cahaya. Jadi langsung audiensi antara Allah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatu lillah wassalawat wat thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam penghormatan Allah berikan kepada hamba terpilih yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bukanlah tipe orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Ketika beliau mendapatkan salam penghormatan Allah, beliau menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam untuk kami, juga salam bagi hamba-hambamu yang soleh, ya Allah. Nah, ketika terjadi dialog itulah, malaikat-malaikat di sekitar arsy mengumandangkan ikrar, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inilah jadi persamaan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika orang Yahudi menolak, silakan Anda tolak. Tapi konsekuensinya coret dulu kitab Ulangan pasal 34 ayat 10. Buang dulu ayat ini dari kitab Anda. Selesai. Nah, bagaimana dengan Nasrani? Sama halnya seperti Yahudi, Nasrani makmum kepada Nasrani. Nah, Nasrani makmum kepada Yahudi. Mereka pun mengatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak alaihissalam. Karena Rasul Paulus, ini Rasul Paulus, saya pakai istilah Bible ya, jangan diterjemahkan Rasul Paulus ini seperti pemahaman kita, Rasulullah itu utusan Allah. Jadi Rasul Paulus ini karena menyampaikan ajaran itu. Jadi Paulus mengatakan bahwa yang dikorbankan itu pun adalah Nabi Ishak. Nah, karena itu ada di dalam kitab Perjanjian Baru, 4 kitab dan surat-surat kiriman Paulus itu ada di dalam kitab suci orang Kristen. Akhirnya orang Kristen pun mengatakan bahwa yang dikorbankan adalah Ishak. Mereka tolak Ismail. Jadi nabi terakhir itu bukan dari Bani Ismail, tapi dari Bani Ishak. Dari Bani Israel. Akhirnya mereka menolak Nabi Muhammad. Nah, ini permasalahannya sebetulnya di sini. Jadi saya katakan orang Kristen menolak kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu artinya mereka menolak isi kitab suci mereka sendiri. Di mana itu Pak Dokter ada bisyarah tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Perjanjian Baru? Kita bisa buka di dalam Injil karangan Yohanes. Di dalam Injil karangan Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 21 atau 22. Kita bisa cek di situ. Ketika kita membuka Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 22 di situ tersebut. Jadi orang-orang Yahudi dari suku Lewi ini berduyun-duyun mendatangi Nabi Yahya alaihissalam. Bertanya kepada Nabi Yahya, siapakah engkau sebenarnya? Kemudian Nabi Yahya menjawab dengan sebenar-benarnya, aku bukan Mesias. Kalau demikian, berarti engkau Elia. Bukan, aku bukan Elia. Kalau engkau bukan Mesias, engkau bukan Elia, berarti engkau oknum yang ketiga yang dicari oleh orang Yahudi dan ditunggu-tunggu oleh Bani Israel. Siapa itu? Nabi yang dijanjikan. Jadi ahli Taurat, orang Yahudi, ini menunggu 3 orang. Yang pertama adalah Mesias. Yang kedua adalah Elia, Nabi Ilyas. Ya. Ini sudah turun beliau ini. Nabi Ilyas itu pada periode Perjanjian Lama itu. Dan yang ketiga adalah Nabi yang dijanjikan. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Dan Nabi Yahya atau Yohanes alaihissalam menyangkal semua itu. Aku bukan Mesias, aku bukan Elias,
aku juga bukan nabi yang dijanjikan. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Nah, ketika yang turun ternyata dari Bani Ismail, akhirnya serta-merta ditolak juga nabi yang dijanjikan ini. Itu yang pertama di dalam Yohanes pasal 1 ayat 19. Kemudian yang kedua, kalau kita membuka lagi di dalam Injil karangan Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 15. Itu kutipan dari sabda Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, di mana Nabi Isa alaihissalam menjelaskan bahwa akan datang seorang nabi sesudahku nanti. Aku harus pergi dulu, karena kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan pernah datang. Nah, ini jadi sudah disampaikan semua. Nabi Musa sudah menyampaikan, Nabi Yohanes sudah atau Nabi Yahya alaihissalam sudah menyampaikan, dan yang terakhir Nabi Isa atau Yesus alaihissalam sendiri pun sudah menyampaikan bahwa nabi yang akan datang itu nanti akan datang sesudahku. Dia akan mengambil semua hakku, karena semua hak yang aku miliki itu berasal dari Bapa.